Kita akan mulai ibadah Tower of Prayer pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa kembali dalam program Tower of Prayer. Mari Bapak Ibu, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami memilih beribadah kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dalam ibadah ada satu janji. Dan yang kami lakukan tidak sia-sia di dalam Engkau ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan menyertai kami, yang membawa kami keluar sebagai pemenang dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berjanji, mintalah di dalam namaku, maka aku akan memberi. Haleluya. Amin. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih dari hidup, kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu lebih dari hidup, kesetiaan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup, hanya kemurahan-Mu Tuhan kami hidup, kemurahan-Mu
sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Lord, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kaulah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih untuk hari ini, semua musik, semua waktu, Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kau Yesus yang hebat, Kau Yesus yang ajaib, besar Engkau Tuhan dan sangat terpuji. Kaulah Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Kau yang menyertai kami Bapa. Kaulah Tuhan, sebab Yesus hidup. Ada hari Yesus, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu
pegang hari Yesus, ku hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Allah yang hidup di dalam kami, Yesus hidup. Amin. Pada hari Yesus, ya Tuhan, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari Yesus, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami percaya Engkau hidup Bapa, sebab Yesus hidup. Kami percaya Tuhan pada hari Yesus, kami percaya Yesus hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari Yesus, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ini doa dan iman kami Tuhan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, amin, amin. Bapak mengucap syukur atas segala kebaikan Kau Tuhan. Seperti lagu tadi, bahwa Engkau hidup. Kami yakin ada kemenangan. Engkau hidup. Ada kepastian buat hari esok kami, Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu yang begitu luar biasa buat hidup kami di pagi hari ini, Tuhan. 1 minggu sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Kau selalu ada. Terima kasih atas keluarga. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat usaha. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Seminggu ini, nyata Kau menyertai kami. Terima kasih juga buat kesehatan yang sudah Engkau berikan sampai di detik hari ini, di masa pandemi ini. Itu semuanya karena bukti, karena Kau menyertai kami, Kau melindungi kami dari semuanya. Dan sebentar, kami akan bersaat teduh bersama Tuhan, mendengarkan renungan pagi, di ibadah pagi, doa pagi, GKI The Way ini Tuhan, kiranya bisa memberkati kami, dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Shalom The Warriors. Di pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema
reaksi atas menjadi saksinya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, terlepas dari setiap kehidupan kita, pasti ada yang namanya respon. Baik apa yang bisa kita berikan, yaitu apakah respon positif, apakah respon negatif, dalam setiap keadaan membutuhkan respon kita. Di minggu ini viral dalam rekan saya, seorang penjual gamer yang membangun reputasinya dari awal hingga besar. Dan dia viralnya kenapa? Karena ada suatu dia buka PO game PS4 dan akhirnya pada saat PO game itu biasanya ada DP yang diberikan dan pada saat barang sampai sisanya. Pada saat dia buka DP dia memberikan suatu statement bahwa harga tidak akan berubah. Harganya mengikat. Tetapi pada saat barang itu datang dikatakan barang itu bisa berubah karena harga kurs. Tetapi terlebih daripada itu sempat diprotes oleh beberapa yang customernya dia yang melakukan PO terhadapnya kepada dia. Dan akhirnya apa? Diprotes dan dimasukin ke Facebook, ya maklumlah netizen Indonesia kan, apa-apa diviralkan dan akhirnya apa? Viral dan responnya dia yaitu apa? Responnya sesuatu yang negatif. Dia malah mengkat, malah menjelek-jelekan customer, menyalahkan customer yang tidak mau tahu akan keadaannya. Sehingga respon ini bisa saya katakan respon negatif. Sehingga yang menghancurkan reputasi yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun, hancur hanya dalam waktu minggu ini aja. Nah, begitupun juga mungkin dengan kita, mungkin kita di antara kita yang bekerja, yang ditegur oleh atasan kita, ditegur oleh atasan kita, apakah respon kita bisa negatif, bisa positif? Respon yang positif adalah respon yang, oh ya, aku salah dan aku mau berubah, nggak mengulangi salah lagi. Tapi ada satu lagi tipe orang yang meresponnya dengan negatif. Oh, ini orang sentimen. Atasan saya sentimen. Atasan saya pilih kasih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hidup ini menentukan selalu disikapi dengan respon. Begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan, bahwa kita kiranya bisa merespon atas menjadi saksinya Tuhan. Begitupun juga dengan kita. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita semuanya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus mengatakan kitalah adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dan dikatakan supaya kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia. Oleh karena itu, memberitakan perbuatan-perbuatan besar itu bisa dikatakan memberitakan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, ada pepatah dunia mengatakan seperti ini. Perbuatan kita itu berbicara lebih besar, lebih keras daripada perkataan kita. Orang lebih cenderung melihat perbuatan kita dibanding perkataan kita. Nah, di pagi hari ini kita diajar untuk mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan saya mau katakan menjadi saksinya Tuhan itu butuh effort, bukan hanya kita minta Roh Kudus bimbing aku menjadi saksinya Tuhan, tapi juga adanya kesadaran untuk kita untuk mau menjadi saksinya Tuhan dan mau menyadari kalau apa yang kita lakukan itu salah. Saya ambil contoh dari saya pribadi. Saya adalah tipe orang yang suka menganalisis, dan kalau saya analisis sesuatu itu benar, saya akan pegang itu sampai mati-matian. Termasuk kalau andai kata
kita perlu mendebat gitu loh. Singkat cerita, dalam perusahaan tempat di mana saya yang baru ini, saya mesti ada suatu keputusan yang dilakukan oleh atasan saya yang buat saya merugikan ke depan perusahaan dan merugikan karyawan nantinya. Ada beberapa potensi yang saya debat, dan hingga suatu saat itu atasan saya itu berkata, staf saya mengatakan, Pak, udah, kita nggak perlu, Bapak kayaknya nggak perlu. Dalam meeting internal accounting saya, yang saya bisa lakukan saya setiap Sabtu pagi, saya selalu bilang, dan staf saya berkata, udah Pak, jangan terlalu banyak konsen, jangan terlalu banyak berbeda pendapat dengan atasan. Karena saya beranggap bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Tetapi, nah sebenarnya saya percaya bahwa Roh Kudus atau Tuhan itu juga bisa berbicara melalui setiap orang, termasuk atasan saya. Saya merenung bahwa dalam Kolose 5 pun, ayat 6 pun mengatakan bahwa kita mesti tunduk kepada atasan. Singkat cerita, saya juga berdiskusi dengan gembala, dan gembala mengatakan bagaimanapun atasan itu kita mesti tunduk kepada atasan. Tempat dimanapun kita ada. Hargai yang namanya otoritas. Nah, setelah saya tahu itu, saya diskusi dengan beliau, dan saya renungkan, ya memang apa yang saya lakukan itu ternyata yang dulu saya anggap benar, mungkin benar untuk kepentingan ke depan perusahaan, kepentingan itu, tetapi di dalam kebenaran firman itu kita salah. Apalagi dulu atasan saya pada saat saya diterima di sana, profil saya di bulan Mei itu saya lagi bermain gitar di Polres. Nah, sempat dia bertanya pada saya, lu ada pelayanan juga di tahanan? Saya katakan iya. Saya cerita kepada dia bahwa bagaimana pelayanan di sana. Nah, di situ saya berpikir, kalau saya nggak ada kejadian staf saya menegur dan saya berdiskusi dengan gembala dan memberikan masukan pada saya tuh nggak akan ada berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata bukan merupakan bisa menjelekkan nama Tuhan. Saya nggak menjadi saksi-saksinya Tuhan yang baik. Nah, itulah yang saya bilang di awal, bagaimana menjadi saksi yang baik, kita mesti menyadari kita tuh punya, bukan hanya minta pada Tuhan, saya mau menjadi saksi, tapi kita punya suatu effort yang mau untuk berubah. Effort yang di saat kita tahu itu salah, kita mau merubah dan agar bisa menjadi saksi yang benar dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan hanya itu aja sih. Bicara saksi bukan hanya dalam lingkup pekerjaan, bukan hanya dalam lingkup kehidupan, tetapi juga mungkin dalam pelayanan kita juga, ya kan? Nah, saya bersyukur kalau dulu di kantor sebelum ini saya bisa kurang lebih bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Mungkin bisa menjadi pendamping atau konseling dalam rekan-rekan saya yang ada firman ataupun yang sedang bertanya firman atau dalam masalah. Kalau dulu pas kasus Ahok mengenai perceraian dan mereka bertanya pada saya dan saya bisa menjawab karena kebetulan saat itu Joey lagi ada membuat suatu ibadah, setelah ibadah di jam 10 atau jam 11, saat itu masih di ITC, ada yang namanya membuat suatu diskusi mengenai perceraian dalam menurut Alkitab, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu saya bisa jawab. Nah, di pagi hari ini dalam renungan saat teduh kita bersama, ternyata Tuhan mau untuk kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Responnya ada dua, apakah kita mau dan tidak. Jikalau kita mau, ada pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah melakukannya? Seseorang bisa dikatakan berkata iya, tapi dia tidak melakukannya, itu sama aja dia tidak merespon dengan positif. Orang yang melakukan yang merespon positif menjadi saksinya Tuhan adalah orang yang mau, yang mengatakan ya dan melakukannya. Melakukannya bukan hanya minta kepada Tuhan, saya mau, ajar saya, mampukan saya. Tapi juga mau di saat kita tahu kita ada salah, apa yang kita yakini itu ternyata itu salah, kita mau berubah. Itu menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Itulah kenapa saya bilang, pepatah dunia itu benar, perbuatan berkata lebih besar dibanding perkataan kita.
Orang dunia, orang sekitar kita melihat perbuatan kita dibanding apa yang kita katakan. Kalau kita bisa lakukan itu, maka saya percaya itu akan menjadi saksi-saksi, kita bisa merespon menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang luar biasa, dan yang pastinya yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat renungan pagi di hari ini. Sebelum kita masuk kepada doa syafaat dan pujian, saya tutup renungan ini dengan doa. Bapak, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Renungan di saat teduh pagi ini yang mengatakan yang dengan tema respon menjadi saksinya Tuhan. Yes, ada suatu respon positif dan negatif dalam kehidupan. Dan kami mau Roh Kudus di pagi hari ini mampukan kami untuk mau meresponnya dengan ya, kami mau menjadi saksinya. Tapi di saat kami mau menjadi saksinya, ada suatu tindakan action lagi. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah melakukannya? Kalau kita sudah lakukan, kita juga minta petunjuk daripada Tuhan. Mungkin apakah yang kita lakukan itu mungkin kita rasa benar. Menurut kita. Tapi mungkin menurut kebenaran firman itu tidak benar. Dan mampukan kami di saat kami tahu bahwa apa yang kami lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita mau merubahnya. Kita mau menyadarinya dan kita mau merubah. Kita mau sehingga kalau kita sudah mau merubahnya, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar. Dimanapun kita ditempatkan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Oleh karena itu di pagi hari ini Roh Kudus mampukan kami semua yang hadir di saat hari ini, yang mendengarkan renungan saat teduh pagi ini, untuk mau bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saksi Kristus, bukan hanya menjadi saksi Kristus, tetapi mau untuk melakukannya dan mau berubah. Jikalau apa yang kami tahu, yang kami yakini itu benar, ternyata itu salah di hadapan-Mu. Sehingga kami berpotensi menjadi saksi-saksi Tuhan yang menyenangkan hati Engkau, dan di sekeliling kami melihat bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Pak Lesmana pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengangkat setiap doa-doa dan permohonan kita, dan saya mengajak bagi kita sekalian yang ada, mungkin ada pokok-pokok yang disampaikan, dapat mengetiknya atau menaruhnya di dalam kolom chat kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk pribadi atau mungkin untuk kenalan-kenalan saudara-saudaranya yang ingin ditopang dalam doa, bisa menaruh pokok-pokok doa tersebut di kolom chat pada pagi hari ini, dan kita mengangkatnya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian kita. Kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali kita katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang sanggup memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan Engkau, menyembah-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima sembah kami, Yesus. Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan, kami sembah. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa buat segala hal yang telah kami kerjakan seminggu ini ya Tuhan. Kembali kami bersyukur berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman
untuk menaikkan Tuhan dengan satu hati, satu pikiran untuk berdoa Tuhan bagi bangsa ini, bagi gereja kami Tuhan, bagi jemaat-Mu ya Tuhan, bagi hal-hal yang kami lakukan sebagai pelayanan kami, bagi teman-teman kami. Kami bersyukur buat setiap keadaan kami Tuhan, baik adanya. Berterima kasih buat kesehatan, kekuatan, keamanan, perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan, semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat setiap apa yang kami makan, setiap apa yang kami pakai ya Tuhan, itulah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ingin berdoa khusus bagi Indonesia ya Tuhan. Kami percaya melalui berita-berita yang hari ini boleh kami dengar ya Tuhan, kami boleh melihat bahwa Allah terus bekerja dalam segala situasi. Hamba-Mu boleh terus ingin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, apa yang Tuhan ingin terus kerjakan, apa yang ingin Tuhan terus mau sampaikan Tuhan, agar kami boleh sama-sama mengikuti alur daripada cerita-Mu Tuhan, gelombang-Mu ya Bapa, kemanapun arus Roh Kudus itu mengalir, kami boleh ada ya Tuhan. Kemana Kau boleh melakukan satu pekerjaan yang besar, yang dahsyat, kami boleh ada di sana ya Tuhan. Biarlah kami terus menjadi sahabat-sahabat-Mu untuk mengetahui segala rencana-Mu yang terbaik bagi dunia ini ya Bapak. Bagi Indonesia kami percaya buat pemerintah kami berdoa secara khusus ya Tuhan. Biarlah Kau berikan Tuhan hikmat kebijaksanaan itu ya Bapak, untuk terus Tuhan mengatur negeri ini, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang telah Kau tetapkan dalam keputusan-keputusannya adalah karena kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah hatinya yang mengalir itu Kau terus alirkan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Kami percaya Kau pemegang daripada negara ini ya Tuhan, dari Aceh sampai Papua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam segala halnya, dalam yang mungkin dipegang oleh gubernur-gubernur semua provinsi di Indonesia ini terus boleh berjalan sesuai dengan konstitusi ya Tuhan, berjalan sesuai dengan undang-undang ya Tuhan, dengan segala halnya boleh berjalan dengan aman dan lancar ya Tuhan. Berdoa buat pemulihan ekonomi kami ya Bapak, kami percaya segala sesuatunya terus akan Kau pulihkan ya Tuhan. Semua dari UMKM ya Tuhan, dari perdagangan yang besar, dari pabrik-pabrik ya Tuhan. Kami melihat kemarin kalau ada juga demo tentang kenaikan upah ya Tuhan. Kami hanya ingin terus mau bersyukur buat setiap pengusaha-pengusaha yang terus masih boleh mengusahakan Tuhan, agar perusahaan mereka terus boleh mempekerjakan banyak karyawan ya Tuhan. Dan kami sebagai juga orang-orang yang bekerja ya Tuhan, terus mengucap syukur atas semuanya boleh terus berjalan dengan baik. Kami yang para buruh-buruh yang masih terus bekerja Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja terus, biarlah perusahaan mereka terus baik Tuhan, tidak menuju kepada kebangkrutan ya Bapa, terus mengalami satu kegairahan perekonomian kembali, menjadi banyak pesanan ya Tuhan, banyak hal yang boleh mereka perbuat kembali, agar geliat daripada ekonomi ini terus akan berjalan dan menuju kepada satu hal yang positif ya Bapak. Biarlah Kau pulihkan ekonomi daripada Indonesia ini Tuhan, untuk orang-orang juga yang boleh melakukan usaha UMKM juga Kau berkati Tuhan. Kami percaya setiap apa yang telah Tuhan tetapkan, apa yang telah Tuhan sediakan melalui sistem online atau apapun itu Tuhan, semua kami melihat bahwa Tuhan terus bekerja untuk memulihkan ekonomi. Kemudian kami juga berdoa untuk pemulihan pariwisata daripada Indonesia. Kami melihat semuanya itu berdasarkan COVID ya Tuhan. Kami mendengar kalau misalnya nanti juga bulan Desember di Indonesia akan diberlakukan sampai akhir tahun ini diberlakukan PPKM yang level 3. Kami percaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kami berdoa semoga yang terbaik bagi negara ini. Mungkin kami sangat ingin boleh merayakan Tuhan kelahiran-Mu, tapi kami percaya kami bisa terus mengucap syukur dalam segala halnya. Terus Kau bukakan jalan bagi kami semua untuk terus bisa bersilaturahmi dengan keluarga kami yang lain Tuhan, nanti pada hari Natal ya juga ya Tuhan. Untuk masalah COVID juga kami berdoa ya Bapa, biarlah
masalah COVID ini. Kami mengucap syukur kembali ya Tuhan, karena kami mendengar terus tidak ada suatu lonjakan kembali ya Bapak, ada satu hal yang mungkin ada di angka ratusan ya Tuhan. Kami percaya semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan atas Indonesia ini ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat Indonesia. Kau pulihkan ekonominya, Kau pulihkan Tuhan pemerintahan kami, Kau pulihkan pariwisata kami Tuhan. Dengan masalah COVID semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami mau sampaikan Tuhan kepadamu, kami berdoa untuk pemulihan antar hubungan negara Tuhan. Kami boleh mendengar juga di Eropa mengalami serangan daripada gelombang kelima ya Tuhan, di Prancis, di Austria mulai lockdown ya Tuhan. Kami juga berdoa buat khususnya Eropa yang sedang mengalami gelombang yang berikutnya ini Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah dalam satu kebijakan pemerintahan mereka masing-masing terus untuk melawan COVID ini ya Bapa, biarlah banyak jiwa yang terus boleh diselamatkan Tuhan, biarlah juga perekonomian mereka terus bergeliat. Kami percaya semua kami terhubung oleh satu dengan yang lain. Kalau satu yang lain mengalami satu lockdown, kami percaya ada juga pengaruh ekonomi di mana-mana ya Tuhan. Kami berdoa biarlah secara cepat mereka boleh mengatasi gelombang yang kelima ini dalam negara mereka ya Tuhan. Kami percaya juga hubungan antar negara di Eropa, di Timur Tengah, terus kami berdoa agar mengalami satu pemulihan yang Tuhan boleh sediakan bagi mereka semua. Terima kasih Bapak, inilah doa kami bagi bangsa kami, bagi dunia ini, agar terus Tuhan perdamaian dunia boleh ada ya Bapak dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kemudian kami juga secara khusus berdoa untuk pelayanan JKI The Way ya Tuhan, di lapas Siantar, ada di sekolah polisi di Riau, dan di offline-nya Tuhan di Polres Tangerang Selatan Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga bagi hamba-hamba-Mu yang terus boleh melayani di berbagai lapas dan Polres juga, dan di sekolah polisi ini Tuhan. Kami percaya biarlah berkat daripada firman-Mu terus boleh mengalir, biarlah menjadi rema bagi kehidupan mereka yang boleh mendengarkan dan mengalami satu pembaruan budi untuk terus berubah sesuai dengan kepada sifat-Mu ya Tuhan. Perasaan di mana Kau boleh merasakan sesuatu, boleh berpikir seperti-Mu ya Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Melalui firman-firman yang terus dibagikan melalui online, kami percaya kuasa-Mu terus bekerja, biarlah ada satu kesaksian-kesaksian Tuhan, dampak, impact yang luar biasa yang apa yang kami boleh kerjakan ya Tuhan. Biarlah dengan kuat dan kuasa daripada Roh Kudus terus kami boleh melayani Tuhan, biarlah segala semuanya ini boleh menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga boleh berdoa pada pagi hari ini buat jemaat ya Tuhan, yang boleh terus kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mungkin mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa agar mengalami kesembuhan, mengalami satu pemulihan ya Tuhan. Kalau ada yang mengalami kesembuhan secara perlahan, terus boleh Kau pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kesehatan kami semua, Kau terus jaga ya Tuhan. Kau terus berikan kesehatan yang prima, satu imun yang terus kuat Tuhan. Kami percaya dari beberapa kami terus ada boleh keluar daripada rumah ya Tuhan, biarlah Kau jagai Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan. Itulah yang kami serahkan ke jemaat-Mu, biarlah dalam perisai-Mu Tuhan Kau jagai mereka semua, kemanapun mereka melangkah, dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Bapak buat ekonomi daripada jemaat JKI The Way ya Tuhan. Kami percaya terus Tuhan boleh pelihara kami, terus Tuhan boleh memberikan segala hal yang terbaik bagi setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa hidup untuk mengasihi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat juga Tuhan bagi kami semua, untuk kepada orang-orang yang juga membutuhkan, yang boleh juga susah ya Tuhan, kami boleh ada, biarlah berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami, agar terus boleh kami alirkan kepada orang-orang yang juga memerlukan berkat itu ya Tuhan. Biarlah semuanya apa yang boleh ada dalam kehidupan kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap persembahan, setiap perpuluhan, setiap apapun yang kami boleh serahkan, biarlah menjadi
sukacita kami terus dalam sukarela kami, Tuhan boleh memberi dengan sukacita dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hubungan antar keluarga ya Tuhan, dalam keluarga daripada di Jemaat JKI The Way, terus ada satu hubungan yang relasi yang harmonis ya Tuhan. Biarlah mereka terus boleh mengalami sukacita daripada Tuhan, sama-sama boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan-Mu ya Bapa, boleh saling mengasihi, dijauhkan daripada segala permusuhan ya Tuhan, biarlah dalam damai sejahtera, dalam kerukunan, dan kami percaya berkat Tuhan boleh mengalir bagi keluarga-keluarga di JKI The Way Tuhan. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Kau dengar, biarlah Kau boleh melihat Tuhan, bahwa kami terus boleh ingin mendengar, bahwa Tuhan boleh menjawab setiap doa kami dan memberikan kami terus Tuhan kesaksian bahwa Tuhan terus masih bekerja. Kami percaya Kau terus masih bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami. Dalam iman kami terus kami boleh melihat Tuhan, Kau terus bekerja, Kau terus terus Tuhan ada ikut campur dalam setiap masa musim dalam kehidupan kami, dan kami boleh yakin dan bersyukur kalau Tuhan ada di tengah kami, ada di pihak kami. Kami boleh terus merasa aman Tuhan, boleh merasa kami terus akan berjalan di dalam-Mu ya Tuhan. Walau dalam kegelapan, kami percaya Kau terus akan menuntun kami ke tempat yang penuh dengan air dan rumput itu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi tante dari Ibu Esther yang bernama Ibu Tiurlan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, di mana kami mendapatkan informasi bahwa Ibu Tiurlan tangannya patah Tuhan. Kami tidak infokan mengapa bisa patah, namun satu hal yang kami minta kepadamu, biarlah kesembuhan daripada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi tangan Ibu Tiurlan, sehingga oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, tangannya Tuhan Yesus Kristus bisa disembuhkan dan bisa menjadi pulih, dan beliau dapat menjalankan kembali aktivitasnya dengan baik. Kau berkati tangan kirinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dan menjadi bagian dari Ibu Tiurlan, sehingga tangan sebelah kirinya yang patah dipulihkan Tuhan, dikembalikan seperti sedia kala oleh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi setiap program-program JKI The Way yang diselenggarakan JKI The Way melalui media sosial kami, baik itu dalam acara Shabbat Shalom, demikian juga ibadah Sunday Talk, Sunday Bible Talk, demikian juga dengan ibadah-ibadah Minggu Sunday Celebration, ibadah Minggu Genji, Komsel, ibadah Talk, demikian juga dengan Deep Talk with Pastor setiap harinya, setiap malamnya. Kami serahkan Tuhan Yesus Kristus setiap pelayanan yang kami lakukan melalui media sosial JKI The Way. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pelayanan kami ini berdampak bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di luar sana. Bahkan bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui pelayanan ini Tuhan Yesus Kristus mereka bisa dimenangkan, mereka bisa mendengar firman Tuhan, mereka bisa mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, sehingga melalui pelayanan kami ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang kami rindu, yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Sehingga makin besarlah anak-anak Tuhan, makin besarlah kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Demikian juga kami tidak lupa berdoa bagi keluarga hamba-Mu, gembala kami terkasih Pak Seno, beserta istri, anak-anak, semuanya Tuhan Yesus Kristus, orang tua kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Oma Yeyen, demikian juga dengan orang tua daripada Pashe, kami serahkan seluruh keluarga besarnya dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan juga damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga gembala kami, hamba-Mu ini. Demikian juga dalam pelayanannya Tuhan. Berkati setiap firman-firman yang akan disampaikan, biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau sendiri yang memberkati dia, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah merupakan isi hatinya Tuhan, yang dapat Tuhan Yesus Kristus Engkau deliverkan melalui hamba-Mu ini. Sehingga kami Tuhan Yesus Kristus sebagai domba-domba, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan,
semakin mengerti apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa, Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan melalui Tuhan Yesus Kristus CKI 2. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang tangan mereka kerjakan dan lakukan, setiap langkahan kaki yang mereka harus langkahkan untuk memperoleh berkat Tuhan itu, dan mereka deliverkan, mereka persembahkan kepadamu melalui CKI 2. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap usaha anak-anak-Mu itu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan jadikan berhasil, Tuhan datangkan berkat. Kau berkati juga keluarga-keluarga mereka, Tuhan, hubungan antar suami istri, orang tua dan anak. Kami berdoa, biarlah itu yang terbaik yang daripada Tuhan. Ada shalom-nya Tuhan, ada damai sejahteranya Tuhan di setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada anak-anak-Mu, itu dapat menjadi kesaksian bagi sekeliling kami, depan kami, belakang kami, kiri kanan rumah kami. Sehingga nama Tuhan dimenangkan dan melalui kami, Tuhan Yesus Kristus, mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang Maha Kuasa itu, El Shaddai itu, menyertai setiap langkah kehidupan kami yang ada dan hadir. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan jaga setiap langkah kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan niat-niat orang jahat, atau segala sesuatu hal sekalipun yang tanpa seizin, tanpa seperkenan Tuhan. Aku berdoa, tidak akan menimpa kami dalam kehidupan keseharian kami, setiap detik lepas detik kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik, dan Bapa yang ibadah doa topkan, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan di akhir ibadah Tower of Prayer kayak pada pagi hari. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Cinta manis dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang intim, yang mesra, yang manis dari Roh Kudus, yang menjadikan kita naik dan bukan turun, yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan pagi hari ini sampai keseharian kita seterusnya, dijadikan Tuhan berhasil. Mulai saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awannya yang kekal. Sama-sama kita mengatakan, amin. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.